Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin insyaallah wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Mari kita mengucapkan pujian dan menyampaikan rasa syukur kepada Allah, Bapak Ibu, dengan mengucapkan lafaz yang diajarkan Nabi berikut ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Artinya, segala pujian bagi Allah. Berkat nikmat Allah, kita semuanya dapat mengerjakan dan menyelesaikan semua hal-hal yang baik dan saleh. Kata Rasulullah, siapa yang membaca lafaz kalimat ini, satu hari itu dianggap dia telah menyampaikan pujian dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ulang kembali. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Selanjutnya, kita di sore hari yang mulia dan barokah ini menyampaikan pula salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Lurah Blumbang, Bapak Lurah Blumbang yang kita cintai, serta seluruh jajaran pemerintah daerah setempat, kaum muslimin muslimat, IO daripada acara calon-calon ahli surga seluruhnya. Alhamdulillah, menakjubkan, walaupun hari hujan, tidak putus-putusnya langit mendung, tetapi antusias kita menghadiri taman surga ini tidak berkurang. Masya Allah. Ini taman surga.
Rasul berkata, perbanyaklah oleh kalian mengunjungi taman-taman surga Allah di dunia ini. Para sahabat bertanya, bagaimana kami bisa mengunjungi taman surga di dunia ya Rasulullah? Nabi menjawab, hadirilah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Sesungguhnya kalian sedang berkunjung ke taman surga. Bila ada yang meninggal, dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Cuma unik saja, saya terkunci di sini ya. Kalau tidak ada kursi dan meja ini, maka panggung ini milik saya. Bisa jalan sini, jalan situ, bisa lihat ibu-ibu ke belakang. Kalau sekarang ibu-ibu cuma dapat punggung. Minta maaf ya Bu ya, bukan nggak hormat sama ibu, tapi memang panitianya sudah kondisikan begini. Alhamdulillah, kita tetap acung 2 jempol untuk panitia bisa buat acara macam ini. Bapak Ibu, dan satu lagi, temanya unik. Turunnya Nabi Isa ke bumi. Apa hubungannya dengan kondisi zaman kita sekarang? Orang sekarang ekonomi sudah mulai pahit dan berat, topiknya malah turun Nabi Isa ke bumi. Sebentar lagi huru hara keributan 2024, di mana-mana sudah mulai panas. Topik kita turunnya Nabi Isa ke bumi. Hubungannya apa? Masalah Covid belum selesai, ini diisukan Januari naik lagi. Pembahasan kita turunnya Nabi Isa ke bumi. Konon katanya 2023 akan terjadi resesi global, akan terjadi krisis ekonomi internasional tergelap, mengalahkan 2008. Ini apa solusinya? Tahu-tahu judulnya turunnya Nabi Isa ke bumi. Apa sih hubungannya? Apa nggak ada judul yang lain? Ada isu sebentar lagi mungkin meletus perang dunia ketiga. Hubungannya dengan Nabi Isa turun ke bumi apa? Ini bagi orang yang nggak ngerti memang bertanya-tanya, tapi sesungguhnya pemilihan judul ini cerdas. Sebab apa? Hadirin yang saya muliakan, mungkin juga ada yang bertanya di antara kita, masa iya Nabi Isa akan turun sementara kita masih hidup? Kayaknya enggak deh. Mungkin nanti zaman cucu cicit kita, kalau sekarang belum. Hadirin yang saya muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa turunnya Nabi Isa di akhir zaman ke muka bumi ini adalah sebuah kepastian. Saat Nabi Isa nanti turun, orang yang hidup di muka bumi sudah tidak lagi memiliki daya dan kekuatan upaya untuk menjaga iman. Turunnya Nabi Isa di saat hidup di dunia sudah ada di puncak neraka. Kelaparan di mana-mana, perang di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, perampokan di mana-mana, beban hidup yang dahsyat, lilitan pajak yang luar biasa, barang-barang haram, benda-benda haram, sistem ekonomi ribawi, seluruhnya membungkus kehidupan ini. Ditambah dengan bencana-bencana, petaka, huru-hara, musibah, dan segala yang buruk serentak terjadi. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling kuat imannya saat itu, orang yang paling baik imannya saat itu, saat mereka melewati kuburan
dia berharap kalau dia yang di dalam kuburan itu saking beratnya hidup di atas permukaan bumi, hidup terasa berat. Turunnya Nabi Isa menjadi sang penawar. Kalau bahasa orang Padang, si tawa si dingin, ya. Sang penawar yang menyejukkan suasana yang sangat panas di muka bumi. Nabi Isa adalah antitesis petaka, bencana, musibah, peperangan, penyakit, fitnah, dajjal dan sebagainya. Nabi Isa adalah klimaks pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu seluruh manusia di muka bumi, khususnya orang-orang beriman, mendambakan segera turunkan Nabi Isa ya Allah, karena hanya Nabi Isa yang direstui oleh Allah bisa menyelesaikan semua permasalahan. Maka hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Turunnya Isa nanti ke muka bumi sebagai pertanda nyata kiamat sudah waktunya terjadi. Jadi Nabi Isa masuk dalam urutan 10 tanda besar kiamat. Nabiullah bersabda, sebelum kiamat terjadi, terlebih dahulu muncul 10 tanda besar kiamat yang disaksikan, yang dialami oleh seluruh manusia yang hidup di muka bumi. Baik orang beriman, orang kafir, orang yang tidak kenal dengan Allah, sama-sama menyaksikan 10 tanda besar kiamat ini. Dan tanda besar kiamat ini, kata Rasulullah, seperti 10 butir-butir marjan. Setiap butir marjan berlobang di bawahnya tembus sampai ke atas dan dapat dimasukkan tali. Butir marjan yang kedua juga berlobang di bawahnya tembus juga sampai ke atas, dimasukkan juga lagi tali. Butir marjan yang ketiga juga demikian. 10 butir-butir marjan ini terhubung di tengah-tengahnya tali seperti butiran tasbih. Namun di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahanlah ke-10-an tanda besar kiamat ini. Namun kata Rasulullah, yuqta'u silkun, ketika simpul tadi ada yang menggunting dengan sengaja, ketika simpul tadi ada yang memutuskan dengan sengaja, apa yang terjadi Bapak Ibu? Simpul-simpul ini kan tertahan. Maaf ya, butir-butir marjan tadi kan tertahan oleh simpul. Simpulnya digunting, simpulnya diputus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jatuhlah atau keluarlah, meluncurlah butir yang pertama. Kalau butir pertama keluar, bagaimana dengan butiran yang kedua? Menyusul ya, menyusul dengan cepat, langsung, nggak pakai lambat, nggak tersekat-sekat, langsung sep, 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 sep. Seluruhnya keluar dengan cepat. Hadirin yang kami muliakan, maka butir marjan yang pertama, yaitu tanda besar kiamat yang pertama, yaitu bumi mengalami peristiwa yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis sebutannya ad-dukhan. Tanda besar kiamat yang pertama, terjadinya dukhan. Apa itu dukhan? Bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Gelap gulita, tidak ada cahaya matahari. Orang tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Tebal sekali. Ternyata yang menyebabkan bumi gelap gulita adalah debu yang teramat sangat tebal, membumbung menutupi seluruh permukaan atmosfer bumi ini, bersatu dengan asap yang sangat tebal lagi panas, kemudian menyebabkan bumi ini benar-benar gelap gulita. Bahkan kata Rasulullah, di siang hari bolong kamu berusaha mendekatkan telapak tanganmu untuk melihatnya, lam yakad yaraha, kamu tak mampu melihat apa-apa saking gelapnya.
Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, suasana ketika itu gelap gulita, kami tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Lalu bagaimana cara kami membedakan waktu sholat? Kata Nabi, takdiruna laha qadraha. Saat itu kalian kira-kirakan saja waktu sholatnya. Tapi ingat Bapak Ibu, dukhon yang begitu panas, yang gelap dan padat, ini ternyata sangat panas, membuat kulit orang-orang kafir satu bumi melepuh. Nafas mereka menjadi sesak, paru-paru dan dada mereka bagaikan hangus terbakar. Tapi Allah tak izinkan mereka mati. Dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dan dari dubur mereka mengeluarkan asap, dari lubang telinga mereka mengeluarkan asap. Ini dialami oleh orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang zalim, orang mujrim, mengalami hal yang sama. Dalam gelap gulita mereka tersiksa. Namun kata Rasulullah, orang beriman yang amal solehnya sebelum kejadian itu lumayan cukup banyak. Perhatikan baik-baik ibu-ibu. Orang beriman yang amal solehnya sebelum kejadian itu lumayan cukup banyak, mereka dijaga oleh Allah berkat iman dan amal solehnya. Saat orang lain lemes karena oksigen yang betul-betul suci dan murni sulit didapat dihirup, saat orang-orang kelaparan, saat orang-orang tersiksa menderita, khusus orang beriman yang amal solehnya bagus, mereka tetap dalam perlindungan Allah. Mirip dengan Nabi Yunus dalam perut ikan. Bapak, Ibu, berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? Ada riwayat mengatakan 1 minggu, ada riwayat mengatakan 12 hari, ada riwayat mengatakan 20 hari, ada riwayat mengatakan 40 hari. Saya mengambil pendapat riwayat mengatakan Nabi Yunus dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Saya bertanya pada Bapak Ibu, Nabi Yunus dalam perut ikan bisa bernafas tidak? Bisa bernafas tidak? Kalau tidak bisa bernafas, matilah. Bisa bernafas ya? Pertanyaan, memangnya dalam perut ikan ada oksigen? Enggak ada. Kok bisa bernafas? Kalau dikatakan enggak bisa bernafas, mati. Ternyata Nabi Yunus masih hidup. Pertanyaan kedua, Nabi Yunus dalam perut ikan ada makan, ada minum tidak? 40 hari loh. 40 hari lamanya tidak makan, tidak minum. Matikah Nabi Yunus atau tetap hidup? Tetap hidup ya, tetap hidup. Awas, ini kita samakan nanti dengan dukhon 40 hari 40 malam. Tidak ada oksigen yang bersih yang dapat kita hirup. Makan minum juga susah. Kemudian Nabi Yunus dalam perut ikan ada cahaya tidak? Bisa beraktivitas Nabi Yunus. Kita dalam bungkusan dukhon juga tidak ada cahaya. Kalaupun ada senter, kita hidupkan senter, jarak segini senternya sudah habis cahayanya, saking tebalnya partikel-partikel debu yang bergabung dengan asap di permukaan atmosfer udara kita. Tak bisa Pak, nggak ada cahaya apa-apa yang bisa menembus apa-apa. Apa yang dialami Nabi Yunus 40 hari 40 malam dalam perut ikan, begitu juga yang akan kita alami dalam dukhon 40 hari 40 malam. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, berkat iman dan amal solehnya Yunus sebelum dia masuk ikan, kami selamatkan dia. Ingat itu baik-baik. Makanya dukhon, peristiwa dukhon nanti Bapak Ibu, saat dukhon terjadi, orang beriman yang amal solehnya sebelum kejadian itu lumayan cukup baik dan banyak, Allah akan jaga dia seperti Allah menjaga Nabi Yunus dalam perut ikan. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Ibu-ibu paham? Halo? Ada orang? Paham ya? Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan,
Tapi kata Rasulullah, siapa saja yang membaca bacaan yang dibaca oleh Nabi Yunus selama dia terkurung dalam kegelapan perut ikan 40 hari 40 malam, yang menyebabkan dia ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, di samping iman dan amal soleh sebelumnya, bacaan Nabi Yunus ini, siapapun saja yang membaca bacaan tersebut, apapun kesulitannya, apapun bencana yang dihadapinya, apapun petakannya, apapun kegentingan yang bisa merenggut nyawanya, tapi dia baca apa yang dibaca oleh Nabi Yunus ini, Allah jamin dia akan dijaga oleh Allah. Allah jamin Allah akan bebaskan dia dari bencana tersebut. Allah selamatkan dia. Bacaannya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca oleh Nabi Yunus selama dalam perut ikan. Ayo sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang membaca ini sewaktu dukhon terjadi, maka perut yang lapar dibuat oleh Allah seperti terasa berisi. Orang yang haus dibuat oleh Allah seperti setelah lepas dahaganya. Siapa yang sakit dibuat oleh Allah agak kuat tulang punggungnya sehingga masih bisa beraktivitas dalam masa dukhon. Bacaan kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik ya, setelah dukhon 40 hari 40 malam, kembali dunia bumi kita ini terang. Matahari kembali menerangi bumi. Tapi setelah itu kaum muslimin terjadi perubahan ekstrim pada permukaan bumi kita. Cuaca menjadi panas. Kemarau ekstrim melanda seluruh dunia. Hujan tidak lagi turun-turun dari langit. Tanah di mana-mana kering, hewan ternak bergelimpangan mati, tumbuhan juga menguning dan akhirnya tidak ada yang bisa dipanen. Orang menanti-nanti hujan, sungai-sungai mengering. Saat itu kehidupan menjadi pahit. Sampai-sampai ke tingkat kata Rasulullah, tetangga menjadi brutal dan dia mendatangi tetangganya, membawa senjata, membunuh tetangganya untuk bisa memperebutkan sesuap makanan yang ada di tangan tetangga. Hadis sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Saking beratnya suasana ketika itu, Pak. Dan itu bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Menyusullah tanda besar kiamat. Yang kedua, Allah munculkan manusia paling terkutuk, manusia paling terlaknat, manusia yang didukung total oleh seluruh setan dan jin-jin jahat sedunia di bawah komando iblis. Mereka bersepakat bersatu untuk menolong manusia ini. Dia adalah Dajjal laknatullah alaih, muncul membawa fitnah yang mengerikan. Rasulullah bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad dajjal. Sejak Nabi Adam Allah ciptakan sampai kiamat terjadi, tidak ada fitnah di muka bumi yang lebih berat, yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada fitnah munculnya Dajjal. Kenapa dahsyat fitnah Dajjal? Karena Dajjal mampu melakukan semua yang teknologi tak bisa buat. Dia bisa melakukan dengan pertolongan setan, pertolongan jin, pertolongan sihir dan sebagainya. Dajjal bisa memanipulasi langit sehingga langit seolah-olah mendatangkan awan. Dajjal bisa memanipulasi pandangan manusia sehingga seolah hujan turun dan tanaman-tanaman tumbuh. Dajjal bisa memanipulasi pandangan sehingga hewan ternak yang mati hidup. Dan Dajjal dengan tipuannya dengan bantuan setan menunjuk ke arah kuburan, kuburan pun merekah, bangkit
bangkit kembali orang-orang yang pernah dikuburkan di sana. Dan Dajjal berkata, akulah Tuhan kalian, sujud kepada saya. Yang sujud kepada saya masukkan ke dalam surga saya. Dia pun memperlihatkan surga palsunya. Yang tidak mau sujud, saya masukkan ke neraka saya. Dajjal pun memperlihatkan neraka palsunya. Dan yang mau sujud kepada saya, lalu dia membawa gunungan makanan dari belakangnya saat semua manusia sedang kelaparan. Yang sujud dan menyembah saya, makanan ini ambil seberapa kalian perlu, ambil seberapa kalian mau, berapa kebutuhan kalian ambil. Saat itu manusia sudah tak peduli lagi masalah iman. Sehingga kata Rasulullah, 2/3 penduduk dunia sujud menyembah Dajjal karena melihat kemampuan Dajjal. Sementara dari umat Nabi Muhammad sendiri 1/3 jumlahnya percaya dan sujud menyembah Dajjal. Dan yang terbanyak nanti dari umatku menyembah Dajjal kaum wanita, kata Rasulullah. Halo, yang di belakang wanita apa enggak ya? Semoga bukan yang termasuk ya. Amin. Kata Rasulullah, hai kaum laki-laki, jaga perempuan-perempuan kalian. Ketika Dajjal terdengar oleh kalian sudah muncul, lindungi wanita-wanita kalian. Lakukan ini demi menyelamatkan diri kalian, iman kalian, istri-istri kalian, emak-emak kalian, saudara-saudara perempuan kalian, anak-anak gadis kalian. Ini perintah Rasulullah kepada kaum laki-laki. Sayangnya tema kita hari ini tentang Nabi Isa, maka saya tidak akan spesifikkan pengajiannya meluas kepada Dajjal. Tapi Nabi memberikan langkah-langkah bagaimana selamat daripada Dajjal. Dajjal adalah fitnah kaum muslimin. Tidak ada yang bisa melawan Dajjal. Saat itu sebelum Dukhon kan tanda besar kiamat yang pertama ya. Yang kedua Dajjal. Sebelum Dukhon, kita umat Islam sudah mendapatkan kegembiraan besar. Apa kegembiraan besarnya? Umat Islam sudah dipimpin oleh keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan beliau luar biasa sempurna. Orangnya sangat bijaksana, akhlaknya ada di puncak teragung. Dia juga gagah dan perkasa. Tidak ada negeri dan negara yang dilaluinya melainkan pasti ditaklukkan dan ditundukkannya. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Seluruh negeri-negeri di dunia ditaklukkan, orang-orang diajak kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok-kelompok Islam yang pecah belah diajak kembali bersatu. Masya Allah. Cuma saya hantaman Dukhon, beratnya kehidupan menjadikan keimanan orang goyang. Datang Dajjal, dan Dajjal dengan cepat mengelilingi seluruh kota-kota di muka bumi. Walau setelah dia muncul hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja cukup bagi Dajjal memurtadkan sebanyak-banyaknya penduduk bumi untuk menjadi calon ahli neraka supaya kekal di neraka selama-lamanya. Bagi Dajjal 1 tahun 2 bulan 2 minggu cukup baginya memurtadkan sebanyak-banyaknya umat manusia, anak cucu Nabi Adam di muka bumi. Cukup bagi Dajjal. Imam Mahdi yang sebelumnya sanggup melawan dan mengalahkan siapapun manusia-manusia dari orang-orang kafir dengan negara-negara mereka yang berlapis-lapis, Amerika, Eropa, Rusia, Cina dan sebagainya, sanggup dihadapi oleh Imam Mahdi bersama orang-orang beriman di belakangnya. Tapi ketika Dajjal muncul, Dajjal bukan tandingan Imam Mahdi. Dajjal tak tertandingi. Dajjal bukan hanya bala tentaranya dari kalangan Yahudi, bukan saja tentaranya dari kalangan orang-orang munafik, orang-orang zalim, para kafirin yang menyembahnya. Bukan dari kalangan itu saja, setan, iblis, jin ikut menjadi kekuatan Dajjal. Disinilah Dajjal tak mampu dihadapi oleh Imam Mahdi. Nah, tanda besar kiamat yang ketiga muncul. Setelah Dajjal muncul dan mengelilingi bumi 1 tahun 2 bulan 2 minggu, turunlah Nabi Isa dari langit. Ini dia topik kita. Saat
Nabi Isa turun, Imam Mahdi sudah terkepung Pak di Suriah, tepatnya di Masjid Jami' Damaskus yang ada menara putihnya. Kalau Bapak buka buku ensiklopedia akhir zaman, di situ Bapak lihat fotonya. Masjid itu hari ini sudah ada, sudah selesai bangunannya. Di sana nanti Nabi Isa turun. Sebelum Nabi Isa turun di waktu subuh, menjelang maghrib, Imam Mahdi dan orang-orang beriman yang dalam masjid itu dikepung oleh Dajjal. Apa kata Dajjal? Pastikan tidak ada yang melarikan diri. Besok si Mahdi ini dan orang-orang bersamanya di dalam kita bantai. Dikepung Pak masjid itu di luar seluruhnya. Imam Mahdi tenang, setenang salju, sejuk dadanya karena dia sangat yakin Nasrullah pasti akan datang. Orang-orang beriman juga tidak gelisah. Kenapa? Karena memang sudah dibaca dalam hadis, suasana seperti ini wajib akan terjadi, dan justru pertolongan tertinggi dari Allah muncul turun ke bumi. Turunnya Nabi Isa adalah saat Al-Mahdi dan orang beriman sudah terkepung. Orang beriman tahu betul apa yang akan terjadi. Malam pun berjalan, akhirnya orang-orang Islam beriman bangkit tahajud. Di waktu subuh dikumandangkan azan subuh. Selesai salat sunat fajar, Imam Mahdi perintahkan aqimus shalah. Suruh qomat, ayo qomat. Setelah qomat, Imam Mahdi maju ke depan untuk mengimami sholat. Tiba-tiba seluruh mata terpana melihat ke arah langit. Ada apa? Ada dua malaikat bersayap turun ke bumi berdampingan. Di tengah-tengahnya Nabi Isa yang meletakkan kedua telapak tangannya di bahu masing-masing malaikat ini. Turun dengan perlahan-lahan, landing. Selesai. Malaikat langsung naik kembali ke atas. Imam Mahdi dan orang-orang beriman, wajah mereka ceria, sumringah. Alhamdulillah. Imam Mahdi langsung mundur, mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Kata Nabi Isa, tidak. Yang menjadi pemimpin untuk zaman sekarang adalah Anda. Saya hanya penolong. Saya hanyalah penguat. Pemimpinnya zaman sekarang Anda. Tetaplah maju, jadilah imam. Ini pesan Pak. Seorang pemimpin harusnya menjadi imam dalam sholat. Tetaplah Anda menjadi imamnya. Setelah selesai sholat, orang-orang beriman berzikir, Nabi Isa berzikir menjelang matahari terbit. Setelah itu selesai, Nabi Isa berdiri menuju ke arah gerbang Masjid Jami ini Pak. Sementara di luar, Dajjal juga dengan penuh rasa sombong bergerak mendekati gerbang untuk dihancurkannya, berniat membantai Al-Mahdi dan orang beriman yang ada dalam masjid. Ini gerbang, ini Nabi Isa mendekat, sementara Dajjal juga mendekat. Ingat, satu-satunya makhluk yang diizinkan oleh Allah bisa mengalahkan Nabi Isa, Nabi bisa mengalahkan Dajjal hanyalah Nabi Isa. Dan Isa sekarang sudah turun. Dajjal nggak nyadar kalau Nabi Isa sudah turun. Dajjal tahu di tangan Isa dia akan mati. Dajjal tahu kekuatan yang ada pada Dajjal dibandingkan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa 2 kali lipat daripada kekuatan Dajjal. Saat itu gerbang dibuka, Dajjal, Nabi Isa langsung berhadapan-hadapan. Wahai Bapak Ibu, Dajjal langsung menjerit dengan sekuat-kuatnya jeritan. Sebab apa kata Rasulullah? Seluruh tubuh Dajjal meleleh karena melihat Nabi Isa, seperti melelehnya lilin yang terbakar api, seperti melelehnya garam yang disirami air panas Pak. Meleleh, Dajjal menjerit mengungkit, lari dengan kekuatan dan kesaktiannya. Dia lari ke ujung ufuk timur terjauh. Nyampe di sana Nabi Isa udah nunggu. Kemana Pak?
ujung ufuk barat yang terjauh. Nabi Isa juga sudah tunggu di sana. Kemana saja Dajjal melarikan diri, Nabi Isa sudah di situ. Terakhir kata Rasulullah, Dajjal lari ke pintu Al-Lud, disebut dengan Babel Lud, di tepi laut Palestina hari ini yang dirampok-rampas oleh Israel, dan Israel membangun gerbang namanya Babel Lud. Kata Rasulullah, Dajjal nanti akan dibunuh di depan gerbang Babel Lud. Zaman Nabi tidak ada Babel Lud. Babel Lud itu baru dibangun oleh orang Israel saat mereka menjajah Palestina sekarang. Mereka yang membangun Babel Lud, dan Nabi mengatakan Dajjal dibunuh nanti di sana. Allah. Pas Dajjal nyampe situ, Nabi Isa sudah di sana. Dan di tangan Nabi Isa ada senjata khusus yang dibawa dari langit. Dengan senjata itu Dajjal dibunuh. Dajjal muncul, langsung ditusuk oleh Nabi Isa, tembus. Mati Dajjal. Nabi Isa mengangkat tombak yang berlumuran darah Dajjal. Dengan izin Allah secepat kilat sampai kembali di Damaskus, Suria. Nabi Isa memperlihatkan kepada Imam Mahdi dan orang beriman, juga kepada orang Yahudi dan para tentara Dajjal, bahwa Dajjal sudah mati dibunuh. Orang beriman langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sementara orang Yahudi, orang-orang kafir, para tentara Dajjal lari terkentut-kentut ketakutan. Orang-orang Yahudi melemparkan senjata-senjatanya, sembunyi di gorong-gorong, sembunyi di balik-balik pohon, sembunyi di balik-balik batu, sembunyi di balik-balik tembok. Tapi kata Rasulullah, saat itu seluruh alam Allah suruh bicara. Manggil orang beriman, batu berkata, "Hei muslim, ada Yahudi sembunyi di balik saya. Ini dia, tangkap bunuh dia." Saat orang Yahudi di balik pohon, pohonnya ngomong, "Hai muslim, ini ada Yahudi sembunyi di balik saya. Sini, tangkap bunuh dia." Di mana saja orang Yahudi bersembunyi, tempat dia bersembunyi itu ngomong, "Ini ada Yahudi, tangkap." Jadi Bapak Ibu, tolong diingat-ingat ya, apapun awam di sekitar kita ini, seluruhnya sebenarnya CCTV Allah dan bisa bicara. Lantai, tanah, dinding, pohon, apa saja pun dalam alam semesta ini makhluk Allah, jadi CCTV Allah bisa berbicara. Masih ingat Nabi Muhammad waktu dia diakhiri oleh seorang wanita beriman, satu mimbar untuk khutbah. Nabi Muhammad menerima hadiah itu dan khutbah di sana. Biasanya Nabi selalu memegang pohon kurma untuk khutbah. Sekarang terjadi Nabi khutbahnya di atas mimbar. Seluruh sahabat yang hadir mendengarkan kurma ini menangis pada kurma. Nabi pun turun, dia terus-terusnya kurma itu supaya dia berhenti menangis. Ini berbohongan, hadisnya kuat, tidak ada sahih sahih. Kaum muslimin, Nabi menyuruh dia pohon menangis. Sebab biasanya tiap sebentar Nabi menyentuhnya, tiap Jumatan Nabi memegangnya, sekarang ditinggal. Masih ingat Bapak Ibu bagaimana batu-batu berbicara ketika Nabi Daud akan membunuh Jalut, ya? Apa kata batu? "Hai Daud, ambil kami, jadikan kami senjatamu, lemparkan kami kepada Jalut, kami dengan izin Allah akan membunuhnya." Batu ngomong. Masih ingat Bapak Ibu bagaimana dua bukit yang dilalui dalam seorang para sahabat, mereka bersama-sama bicara, sementara para sahabat mendengar semuanya. Apa kata bukit yang ini? "Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu, segala pujian bagimu, Engkau izinkan lembah kami dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya." Bukit yang lain berkata, "Benar-benar Engkau benar sekali, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, bahwa kami lembah kami dilalui." Jadi gunung itu ngomong, bukit itu ngomong, Pak. Maka di akhir zaman seluruhnya Allah izinkan ngomong. Kata Rasulullah, yang tidak akan mau bicara hanyalah pohon warqah, karena pohon warqah itu adalah pohon Yahudi. Jadi Yahudi yang lain lari sembunyi di balik-balik pohon warqah. Coba lihat buka nanti di YouTube saya, seperti apa bentuk pohon warqah itu. Kayak tenda
lebat, padat, bisa sembunyi di dalamnya. Tapi sayang ya, ranting-rantingnya berbunyi. Cuma bagaimanapun bersembunyi di dalam. Karena dalam hadis sudah ketahuan bahwa satu-satunya pohon yang kalau orang Yahudi sembunyi di dalamnya tidak ada ngomong hanyalah pohon gharqad. Ingat, Yahudi telah menanami pohon gharqad di 2012 puluhan juta jumlahnya. Sekarang sudah besar-besar dan tinggi-tinggi. Tapi dalam hadis kita ketahuan bahwa seperti mereka nanti di pohon gharqad. Orang yang beriman tinggal datang ke perkebunan pohon gharqad. Setiap kali disibak pohon gharqad ketemu kutu-kutu Yahudi di dalamnya. Tidak ada tersisa satupun orang Yahudi. Dajjal mati, Yahudi habis. Habis. Hadirin yang saya muliakan, kerja Nabi Isa berikutnya sudah selesai belum? Kerjaan Nabi Isa menghadapi fitnah yang dahsyat. Sebelum fitnah itu terjadi, Nabi Isa mengundang dan mengajak seluruh orang Kristen, orang Nasrani sedunia kembali ke jalan agama Allah yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seluruh orang Kristen, orang Nasrani, kata Allah dalam Al-Quran, wa in ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Tidak seorang pun dari kalangan ahlul kitab Nasrani melainkan pasti benar-benar akan beriman dengan agama, dengan keyakinan yang diyakini Nabi Isa. Agama Nabi Isa adalah agama Nabi Muhammad. Diajar Nabi Isa, kalian semua sudah salah, kalian semua selama ini sudah sesat. Ayo kembali kepada agama yang benar. Akhirnya seluruh mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seluruh orang Nasrani sebumi masuk Islam. Setelah Nabi Isa menyelesaikan Dajjal, berikutnya apa yang Nabi Isa? Nabi Isa instruksikan seluruh dunia buru di mana saja babi berada, babi ternak, babi hutan, babi apa saja buru, bunuh, benamkan dalam bumi, kuburkan. Sehingga sejak Nabi Isa mengeluarkan instruksi ini, tidak satu ekor pun babi ada di muka bumi. Pelajaran buat kita, ini pertanda ya Bapak Ibu, menjelang Nabi Isa turun, hampir semua produk di muka bumi menggunakan bahan dari babi. Mulai dari bahan dapur, makanan, minyak goreng, sampai kepada mentega, sampai kepada alat-alat kecantikan, bedak, lipstik, bulu-bulu, rambut, segala macamnya, semuanya banyak menggunakan bahan-bahan babi. Dan Nabi Isa ingin bersihkan. Setelah itu Nabi Isa kata ya mahal jizyah. Nabi Isa mengumumkan mulai hari ini tidak ada lagi pajak. Manusia di muka bumi dibelit dan dibebani oleh pajak yang sangat berat. Sedikit-sedikit pajak, kena pajak di mana-mana. Orang kaya dipajaki, wajar. Orang miskin dipajaki, kena pajak. Nabi Isa datang turun ke bumi, mengangkat dan menghapuskan semua pajak. Coba lihat Arab Saudi hari ini, Pak. Dipalain rakyatnya dengan pajak-pajak yang mengerikan. Sampai-sampai emaknya Muhammad bin Salman mengkritik anaknya. Emaknya jadi hilang, nggak tahu di mana bersih emaknya sampai hari ini. Karena mengkritik. Ulama yang berani ngomong, maka ulama ini pasti ditangkap, diturunkan dari mimbar, dijebloskan ke penjara. Pajak hari ini ada di seluruh dunia, makin lama makin berat. Karena nggak benar mengurus negara, akhirnya rakyat yang diperas, dipalai, dipajaki. Nabi Isa turun menghapuskan. Kapan pajak hilang? Halo, kapan pajak hilang? Turunnya Nabi Isa. Ke depan pajak kira-kira ada nggak? Sebelum Nabi Isa turun dengan pajak ada kemungkinan hilang nggak? Yang mungkin adalah tambah berat, tambah banyak. Bisa jadi biasanya kalau betul karena aja. Alhamdulillah. Baik kaum muslimin, Nabi Isa mengangkat semua pajak, lalu di tangan Nabi Isa
bumi menjadi jinak, tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi petaka, berhenti semua peperangan yang sebelumnya menumpahkan darah, membantai di mana-mana. Dengan Nabi Isa sudah di bumi, semua peperangan terhenti sehenti-hentinya. Dan yang paling hebat adalah datanglah tanda besar kiamat yang keempat. Ini juga tidak ada yang mampu menghadapi kecuali Nabi Isa alaihi salam. Apa tanda besar kiamat yang keempat? Allah lepaskan bangsa yang paling brutal sejak bumi ini diciptakan. Bangsa yang paling ganas, tak punya hati, tak punya perasaan, tak ada sedikit pun kemanusiaan. Bangsa ini disebut oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 94, ayat 96 sampai 200, ayat 100. Apa bunyi ayatnya? Apa nama bangsanya? Ya'juj dan Ma'juj. Berapa jumlah mereka? Jumlah Ya'juj dan Ma'juj kata Rasulullah, dalam setiap 1000 orang manusia 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Satu kalian. Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, hari ini aku telah melepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Hai Isa, lari cepat, bawa orang-orang beriman bersamamu, larilah ke gunung Tursina. Tidak akan ada satu pun kekuatan yang dapat menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Lari, hai Isa. Ternyata Nabi Isa diberitakan lari bukan suruh ya, tapi ya, Nabi Isa juga sebagai penentu habisnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa segera lari ke atas gunung Tursina. Pertanyaan, kenapa ke atas gunung Tursina Allah perintahkan? Kan banyak gunung yang lain, kan banyak tempat yang lain. Kenapa ke gunung Tursina? Gunung Tursina, kawasan sekitarnya disebut Wadi Muqaddas, lembah yang telah disucikan. Bahkan Nabi Isa ketika mendekati Wadi Muqaddas, di tengahnya gunung Tursina ya, di sekitarnya Wadi Muqaddas, lembah yang disucikan. Nabi Isa ketika Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah, "Ikhla' na'laika fa'innaka biwadi muqaddas tuwa." Hai Musa, lepaskan terompamu, engkau sekarang memasuki kawasan lembah yang disucikan. Dan kawasan ini Pak, saya sudah 2 kali ke sana. Alhamdulillah, saya merasakan aura yang sangat suci di situ. Aura yang sangat tenang dan bersih. Saya tak mampu melihat. Orang-orang yang bersama saya ratusan jumlahnya juga tidak bisa lihat, tapi untuk merasakan kedamaian dan kekuatan yang tak nampak di situ. Disitulah Allah mengajak Nabi Musa berbicara, di mana Allah menjadikan satu batang pohon berapi dan Allah jadikan itu media berbicara dengan Nabi Musa. Pohon itu sampai hari ini masih ada di Wadi Muqaddas itu. Saya sudah lihat sendiri. Saya foto malah di depan pohon tersebut. Di situ Nabi Musa menolong kedua anak gadis Nabi Yakub mengambilkan air untuk ternak. Sumur itu hari ini masih merayu, enak airnya dan masih ada terjaga di Wadi Muqaddas itu. Dan di situ wahai kaum muslimin dijamin oleh Rasulullah, Dajjal akan mampu memasuki Wadi Muqaddas. Jangankan naik ke atas Gunung Tursina, Wadi Muqaddas saja Dajjal akan bisa. Ya'juj dan Ma'juj juga akan mampu mendekati Wadi Muqaddas. Makanya Nabi Isa diperintahkan oleh Allah, larilah engkau ke Gunung Tursina, bawa orang beriman bersamamu. Ya'juj Ma'juj membantai, membunuh. Dia tak akan pernah naksir Pak. Kalau bapak punya anak gadis yang cantiknya Pak bidadari, nampak oleh Ya'juj Ma'juj, tidak akan dia patahkan yang satu sudah patah. Dia tak akan tertarik dengan anak gadis bapak itu. Oh bapak banyak duit, emas bapak di rumah seperti duit ini. Dia akan tertarik kalau bapak bisa tukar nyawa, ambillah emas saya, selamatkan nyawa saya. Tidak ada Pak. Yang penting baginya selain ras mereka kalau ditemukan pantai. Maka manusia yang selamat dari Ya'juj dan Ma'juj hanyalah yang sembunyi. Kemana sembunyinya? Kemana aja lah, mungkin sembunyi. Karena Ya'juj Ma'juj juga tidak mau repot, harus
dikit ke borong-borong mana nggak sembunyi ya. Kayak saya pakai enggak. Mungkin saja kita lari ke apa namanya hotelnya. Kita lari yang cuma dia nggak ada dia sudah mereka langsung berjalan. Nggak pakai periksa kecil gitu enggak. Pokoknya sembunyi. Dan dia cuma itu nggak mempan kayak kursi. Datang di madu, Allahu la ilaha illahu. Mati langsung dari turunnya. Nggak mempan kayak ayat. Ya udah doa-doa nggak bisa sembunyi. Itu aja kita semua sembunyi dan yakin dan makhluk baru berdoa bersama dan bersama yang baik. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'juj dan Ma'juj ini untuk membungkus darah bumi ini. Sedangkan tidak ada satu jengkal pun dari bumi ini, melainkan Ya'juj pasti akan sampai di sana. Berarti Ya'juj akan sampai ke gelombang ini. Sampai tidak? Ya gelombang namanya. Sampai tak ke sini? Sampai. Ya, Nabi itu manusia ya, dia manusia. Badannya sedikit agak lebih pendek dari dikasih lebih pendek. Hidungnya pesek, matanya sedikit. Mukanya kayak pantat koli kena pendek. Kepek begitu. Tapi galasnya nggak keturunan. Saya ada yang musuh dan gigit hidup di sampingnya di begitu. Panasnya minta pun. Lalu apa yang dilakukan Nabi Isa di atas bukit Rusina sampai pada puncak lapar. Orang beriman bersama Nabi Isa lapar di atas puncak bukit Rusina. Lalu Nabi Isa mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ya Allah, tidak ada satu berkekuatan di bumi ini yang mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Hamba memohon kepadamu ya Allah, binasakan mereka semuanya dengan kekuatan ya Allah. Satu malam itu juga Allah datangkan bangkai kuman virus yang langsung meroboti mereka. Satu muka bumi serentak Ya'juj dan Ma'juj binasa berkat doa Nabi Isa alaihissalam. Besok paginya dunia yang sebelumnya terdengar hidup pikuk karena suara Ya'juj dan Ma'juj. Sebelumnya itu dari atas gunung kita lihat kepala Ya'juj Ma'juj semuanya sangat banyak jumlah mereka. Ya, tapi setelah Allah mati dalam satu malam, bumi ini tenang. Lalu Nabi Isa bertanya, kenapa diam sekali? Kenapa tidak ada yang bingung? Lalu Nabi Isa berkata, siapa di antara kalian yang bersiap untuk syahid? Coba turun dari gunung ini, cek ke bawah apa yang terjadi. Satu orang yang siap untuk meninggal syahid, katakan saya ya Allah, ya saya waliullah. Maka turunlah. Sesampai di bawah bangkai semua yang tumpang tinggi, orang langsung melapor, mati semua ya Allah. Dan bisa turun, orang cuma turun. Kata Rasulullah saking banyaknya jumlah bangkai Ya'juj dan Ma'juj sampai-sampai Nabi Isa tidak menemukan satupun petaan bumi yang bisa diinjak oleh kakinya, Pak. Sudah bangkai Ya'juj Ma'juj semuanya. Bau bangkai yang sangat busuk. Padahal dalam satu malam matinya. Akan dibersihkan bumi, akan dikuburkan bangkai. Mereka semua kelaparan dan kelelahan. Nggak sanggup jumlah itu tidak seberapa. Nggak bisa saya lihat tangannya. Oh ya Allah, bangkai-bangkai ini dengan kuasa ya Allah, bersihkanlah dengan kuasa. Kaum muslimin siang gelap waktu duha ya, langsung gelap berita dari langit menuju gelap segelap-gelapnya. Rupanya kata Rasulullah, dari langit Allah turunkan burung-burung raksasa, di mana leher burung tersebut sama besar dan juga sama bentuknya dengan leher-leher onta. Besarnya sama, bentuknya sama. Nanti tidak menjelaskan bagaimana bentuk kepala burung itu, yang berapa besar sayapnya, tapi jelas lehernya, bentuk dan besarnya sama dengan onta. Setiap burung itu menukik ke bumi, saking banyaknya jumlah burung yang datang dari luar angkasa, sampai-sampai langit yang terang-terang gelap berita, bagaikan dibungkus oleh awan yang sangat tebal. Gelap, tak ada cahaya matahari yang tembus. Burung itu menukik
dengan cepat dan masing-masing burung mengangkat badan Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan, di manakah hari ini saat ini Allah simpan burung-burung yang segitu banyak? Kemudian setelah dia mengambil bangkai, ke manakah bangkai-bangkai ini dibuangnya? Jawabannya mau tahu? Mau tahu? Sikat saja. Nggak tahu. Allahu hadisnya tentang burung-burung sahih, tapi di mana sekarang disimpan, kemana bangkai dibawa, Nabi tidak menyampaikan apa-apa, maka kamu tidak mencari tahu. Sama juga itu. Mana jumlah itu sekarang? Kalau jumlah begitu banyak, berarti sekarang mungkin jumlah sudah tidak ada itu. Di mana sekarang? Tembok ada sudah ketemu, tetapi di balik tembok tidak ada kehidupan. Setelah itu tidak menemukan, sudah dikirim brod, sudah dikirim alat-alat, sudah dapat beberapa negara ngecek di balik tembok, nggak ada kehidupan. Tapi itulah dia tembok yang dicor oleh Zulkarnain yang agung di antara dua gunung. Dia berbatasan Azerbaijan dengan Armenia hari ini, Pak. Ada tembok sini itu masih ada. Tapi kadang-kadang penduduk yang pada sekitar seorang itu kayak orang lagi kerja gotong-royong di balik. Namun dan pakai alat kalau semua peralatan canggih dan apa-apa Allah gairkan mereka dari jangkauan teknologi manusia dan baca indera manusia, seperti Allah menggairkan pemuda kafir dalam gua, ya, gaib tidak nampak oleh manusia. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan, Nabi Isa singkatnya berhasil menyelesaikan dua fitnah terberat. Yang paling berat Dajjal, yang kedua Ya'juj dan Ma'juj. Mana yang paling berat? Ya'juj Ma'juj atau Dajjal? Ya'juj Ma'juj atau Dajjal? Kenapa Ya'juj Ma'juj berat? Ya'juj Ma'juj tidak menyasar akidah kita, Pak. Dia tidak mencari iman kita. Ya'juj Ma'juj hanya membahayakan nyawa kita kalau bertemu. Kalau kita dibunuhnya, kita meninggal syahid, masuk surga kita, Pak. Tapi kalau Dajjal, yang kita kejar bukan nyawa kita, tapi yang dikejarnya adalah akidah kita, iman kita. Kalau kita sempat mengiyakan, kalau kita sempat sujud kepadanya, kita kafir. Kata Rasulullah, seluruh orang yang kafir dan murtad karena dia sujud menyembah Dajjal sampai dia mati, dia tidak akan pernah lagi masuk Islam. Dia tidak akan pernah ditaubat dan dia akan masuk neraka jahanam, kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Mana riwayat jadi Nabi Dajjal. Oke, selesai. Nabi Isa menobatkan Imam Mahdi menjadi pemimpin dunia nomor 1. Nabi Isa dengan doanya kepada Allah, seluruh kekayaan di muka bumi Allah muntahkan ke permukaan, sehingga tidak lagi ditemukan satu saja manusia yang miskin. Saat itu seluruh orang wajah. Nggak ada orang miskin, tidak ada lagi amalan sedekah, tidak ada lagi amalan zakat, tidak ada lagi bahkan orang yang mau menerima hadiah. Kata Rasulullah, saking kayanya orang di masa Imam Mahdi memimpin dunia, dan Nabi Isa hanya sebagai pendamping, ya. Nabi Isa fungsinya saat itu hanya sebagai mufti agung, tokoh spiritual nomor 1, pendamping Imam Mahdi. Sang khalifah agungnya adalah Imam Mahdi. Nabi Isa dengan doanya semua kekayaan yang muncul. Sampai-sampai pada masa itu kata Rasulullah, ada orang yang membawa emas 2 telapak tangan, emas penuh, emas putih, diberikan kepada tetangga-tetangga. Ini hadiah saya, Pak, terimalah. Setiap tetangga menolak, no thank you. Terima kasih banyak, kamu memang tetangga yang baik hati, tapi minta maaf, emas yang sekarang kamu mau berikan hadiah pada saya, kalau sampai ke tangan saya mau saya apakan? No, di dapur sudah 5 tahun. Orang pada kaya, Pak. Ini bukan khayalan. Bapak boleh cek di dalam hadithul fitan, hadis dari Nabi tentang huru-hara dan fitnah zaman.
kaya raya. Tapi sayang ya, pada masa keemasan dan masa kekayaan Islam di bawah Imam Mahdi, pada saat itu kata Rasulullah, memang tidak ada peperangan, tidak ada kejahatan. Seluruh hewan buas menjadi zina, seluruh binatang berbisa Allah angkat bisanya. Wanita bisa berjalan kaki ke tanah suci, pulang pergi tanpa rombongan, tanpa orang, aman seaman-amannya. Tak ada orang yang berbuat jahat, tak ada penjara-penjara kosong, rumah sakit tidak laku, orang-orang disehatkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bagikan dalam surga dunia. Mau? Tapi kata Rasulullah, jumlah lelaki dibandingkan wanita saat itu, satu laki-laki berbanding 50 wanita. Kenapa maksudnya? Yang punya minat dan niat tidak tersalurkan ilmu nanti pasiennya. Pada mana laki-laki di penghujung fase kita, era kita ini, manusia khususnya laki-laki banyak yang meninggal dunia karena perang. Sedangkan perang dunia ketiga, perang negara-negara perang di kebalik perang, lalu Imam Mahdi muncul, Imam Mahdi itu bergabung bersama orang beriman, perang kedua dilakukan beliau, perang yang banyak mati dalam peperangan adalah lelaki. Gitu. Jadi muslimin, Nabi Isa adalah klimaks, ya, obat penawar bagi segala kekacauan di muka bumi. Nabi Isa paling dinanti sebagaimana orang-orang Yahudi hari ini menanti-nanti datangnya sang Dajjal yang terlaknat. Seperti itu nanti orang beriman datangnya Nabi Isa. Karena itu sebelum saya tutup, boleh ditambah sedikit? Boleh? Atau tak bosan? Tambah berapa menit? Sejam. Mak, itu kan sedikit namanya. Kita tambah sedikit itu lebih kurang 5 menit, 10 menit itu baru sedikit. Nah, kalau sejam kita ulang lagi, ini apa? Kalau sedikit, kita tambah sedikit. Ternyata oleh Allah yang saya muliakan, Allah Akbar. Dan masih ingat bahwa 10 bukit-bukit marjan itu tertanam oleh simpul di bawahnya. Kalau simpul itu dengan sengaja ada yang memotong, ada yang memutusnya, barulah muncul yang pertama, yang kedua, yang sudah seterusnya. Kan gitu kan ya? Berarti apakah kesatuan yang pertama tadi? Tuhan, yang kedua Dajjal, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama Tuhan itu baru terjadinya kapan? Jawabannya, kalau ada perbuatan yang dengan sengaja dibuat, dengan perbuatan tentu terjadilah Tuhan. Apa perbuatannya? Di sini kuncinya. Nabi berkata, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Wa madaka ya Rasulullah. Qala idza dhaharatil bainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Sahabat Ibnu Abbas berkata, Tuhan baru terjadi kalau dari langit datang dan turun hujan meteor, bumi mengalami hantaman batu dari ruang angkasa. Boom! Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan di beberapa surat tentang hantaman meteor di ruang angkasa di akhir zaman. Nah, Rasul berkata, di akhir zaman nanti hujan meteor akan menabrak bumi. Banyak negeri-negeri dan kota-kota yang merentak terbelah, lalu kota yang dulunya masuk ke dalam tenggelam. Banyak orang-orang kaya dan orang berkuasa, kepala dan wajah mereka Allah ubah menjadi kepala monyet, kepala babi, kepala anjing. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan itu kejadiannya? Nabi berkata, bila kamu sudah melakukan 3 perbuatan ini, hujan meteor dari langit akan menghantam bumi, dan itu tentu akan berdampak kepada Tuhan. Oke ya? Kapan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, idza dhaharatil qarinah. Yang
maksud di sini adalah saya boleh mengunci dengan Arab Saudi ya, karena itu adalah Mekah Madinah. Satu-satunya negara yang masih menerapkan syariat Islam dalam jangka yang sangat lama, ribuan tahun adalah Arab Saudi. Tahun 2017 sampai sekarang, sejak Muhammad SAW diperintah Pangeran Nayef sebagai putra mahkota resmi di perintahnya, langsung hak sebagai putra mahkota itu dilengketkan kepada dirinya. Sejak itu Arab Saudi disulap dan dirubahnya menjadi negara liberal, anti kepada syariat, menolak semua hadis-hadis sahih dan membuka kebebasan terhadap segala hal yang sifatnya malah main, pariwisata, perzinahan, maksiat, minuman keras dan hal-hal yang sifatnya dilarang dalam Islam. Hari ini dibuka dengan lebar. Apa kata Rasulullah? Ujian menjawab dalam bumi apabila kamu sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita. Ya, sorry. Kalau yang lain lama, ini Arab, Bahrain, lain juga lama. Yang sorry kalau ini, setiap ada acara sedikit konser musik raksasa. Kalau di Indonesia ada musik raksasa lama. Nah, sekarang masih, dan itu kita bahas. Yang kita bahas, yang situ adalah Mekah Madinahnya, ya. Apabila kamu sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita, sedikit-sedikit acara konser musik, mendatangkan penyanyi-penyanyi India, tahu aja lah kalau mama India itu kalau udah nanti ngapain apa-apa pakaiannya, pakai teman mati di luarnya keluar, pokoknya menjadikan orang. Begitu juga diundang penyanyi-penyanyi dari Rusia, dari Eropa, dari Amerika, dari Rusia, dari Korea dan sebagainya, berjoget-joget mereka semua. Yang kedua, wal ma'azif, apabila kamu sudah menyukai dan membolehkan musik, alat-alat musik, Arab Saudi hari ini kemampuan dengan alat musik. Coba ya, biasanya kita kalau lalang kami dengan nasi haram, kan ada yang jual kaset-kaset murakal itu. Biasanya kalau kami lalang itu biasanya dibuka itu kaset murakal, berbagai macam imam yang membacakannya. Ya, tapi baru-baru ini yang dibuka semua dari Al-Quran, tapi yang dibuka adalah musik-musik. Pernah jemaah dan saya kalau di situ, lalu jemaah ini tegur, kenapa kami buka musik? Ini masih haram di depan. Apa katanya? Apa urusan kamu? Kerajaan kami sudah membolehkan, kenapa kamu cewek? Gitu jawabnya, Pak. Di depan masih haram. Musik bahkan di Madinah Al-Munawwarah diadakan konser musik raksasa, mendatangkan penyanyi-penyanyi yang mendiami di atas panggung dengan pakaian yang pantas kaum muslimin. Terus yang ketiga adalah wasyukur bila kamu saat itu juga sudah menjadikan minuman-minuman memabukkan sebagai barang yang tidak lagi masalah. Ada acara-acara sedikit, desa-desa sedikit diminum memabukkan sudah diminum oleh orang kerajaan Arab Saudi, orang pemerintahan. Mereka sudah biasa betul minum mahal, mahal impor, yang mahal sudah biasa betul. Dan tos-tos santai orang barat, orang gayanya. Yang tiga ini dengan semacam minuman, maka apabila sudah digunting, diputus, keluarlah kata yang pertama. Saya khawatir itu saja. Jadi kalau begitu, tak lama lagi saya katakan dia, cuma saya tahu tanggalnya, harinya, bulannya, dan juga tahu. Bukan itu yang ada kita pastikan. Yang kita pastikan, tanda-tandanya sudah dibuat, tanda-tandanya sudah sengaja dilakukan. Tidak perlu kayaknya dengan salah. Kalau begitu, ngapain kita salah? Sekarang ini saya ajak Bapak Ibu semua seperti dari Rasulullah. Beribu bin yang pertama, berlomba-lomba kamu memperbanyak amal-amal soleh. Sekarang ini berlomba-lomba, apalagi saya serahkan berlomba tadi. Orang yang beriman, yang amal solehnya sebelum itu banyak, lumayan cukup. Dia yang akan selamat. Sekarang ini wahai saudara-saudari Bapak Ibu, tanpa terkecuali apa perjalanan Anda, apakah Anda kaya atau miskin, saya tak mau tahu. Yang penting perbanyak imanmu, perkuat imanmu, perbanyak amal solehmu. Satu harap tanda besar kiamat yang pertama datang, Anda jadi
dan amal soleh Anda. Itu yang pertama sekarang. Beriu bil amal, berubah-ubah memperbanyak amal soleh, stop amal salah. Yang pertama, yang kedua, isbiru berani. Wajib kamu bersabar menjadi seorang muslim yang soleh dan taat. Mungkin banyak yang zikir, mungkin banyak yang mengucilkan kita, mungkin banyak yang setuju, mungkin lingkungan tidak mendukung, tapi bisa jadi kita diusir. Bersabarlah kamu menjadi muslim yang taat. Sepahit-pahit apapun keadaan, jangan minta tolong sama setan, jangan minta tolong sama dukun, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan melakukan hal-hal di dalam agama. Bersabarlah kamu, isbiru, sabarlah kamu dalam jalan syariat Allah. Sabarlah di waktu ke masjid, bersabarlah melakukannya. Sabarlah kamu di waktu pagi dan petang, sholat sunat kamu yang berbahagia. Bersabarlah kamu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Bersabar. Selanjutnya, berbanyak doa setiap selesai amal soleh. Berbanyak doa. Isi doanya, ya Allah berikan hamba dan keluarga hamba termasuk yang kau jaga dan kau selamatkan ketika petaka dan huru hara terjadi dalam waktu yang berakhir. Ya Allah, berbanyak doa. Sabda Rasulullah, man sabahu ayastajib Allahu lahu 'inda syada'id wal kadhib falyukthir du'a'ika raha. Siapa yang ingin sekali saat petaka bencana yang bisa mematikan terjadi, dia berdoa kepada Allah. Satu kali saja dia berdoa angkat tangan, Allah langsung kabulkan doanya. Mau nggak Bapak begitu? Sekali saja berdoa langsung Allah kabulkan dan dia selamat. Mau nggak? Dia mau apa? Doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Mau tidak? Kata Rasulullah, perbanyak doa ketika kamu masih sedang aman-aman. Sekarang kita masih aman-aman sekarang. Kita masih sedang tidak ada petaka bencana musibah, tidak perang sampai besar aman. Perbanyak doa. Jadi jangan sampai kayak orang-orang jahiliyah itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dua rakaat. Tidak ada zikir, tidak ada doa. Atau langsung ngancil pergi. Tidak ada dulu pamitan pada Allah dengan zikir dan doa. Jangan kayak gitu. Sekarang jauh di bawah banyakkan doa. Nanti ketika petaka terjadi, kamu angkat tangan pada Allah, kamu juga diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, perbanyaklah saat ini berinfak, berwakaf, bersedekah. Karena sedekah ini mampu menjadi pelindung, penyelamat dan penolong ketika kita dalam keguncangan besar. Demikian saja pengajian saya pada Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah kembali mempertemukan kita semua. Semoga Allah kembali mempertemukan kita. Semoga Allah pertemukan kita. Kalau kita tidak bisa di dunia, mudah-mudahan dalam surga kita saling berjumpa. Saya cukupkan sampai di sini. Jangan pergi dulu. Ada pengumuman penting yang mau disampaikan oleh IO kita di Indonesia kita. Tolong bertahan dulu karena pesan saya terakhir tadi, perbanyaklah berinfak dan bersedekah karena itu di benteng penyelamat. Nah sekarang sebenarnya akan datang kepada kita halawat dan asuhan yang baik. Saya minta izin dulu, mohon maaf. Minta izin sekali lagi, saya harus ke tandas kata orang Malaysia ya. Ke tandas itu apa nih? Ke kamar mandi ketuanya. Minta maaf ya, izin mau berapa? Kalau mungkin saya salah-salaman, mungkin foto-foto lagi. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.